Kunci siapa? Alif enggak ada. Alif. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Masih dalam masalah cara menyikapi ahli bid'ah atau ahlul bid'ah. Di buku saya di halaman 319 di buku antum ada paragraf bunyinya, bahkan sebagian ulama melarang seseorang menimba atau belajar ilmu dari ahlul bid'ah. 325. Cek. Karena di paragraf sebelumnya kita sudah lewati dan kita sampai di situ waktu itu. Tentang cara menyikapi ahlul bid'ah. Sekali lagi, ahlul bid'ah itu adalah orang yang menyimpang dari agama ini, membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri, mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan apa yang dia yakini, dan memusuhi orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah. Artinya kalau di level orang awam, mereka tidaklah dikatakan ahli bid'ah bila cuma sekedar ikut-ikutan. Apalagi ya memang orang awam yang tidak tahu tentang ilmu lalu ikut dalam kegiatan-kegiatan bid'ah di masyarakat. Untuk orang yang sifatnya awam, maka mereka tidak masuk dalam bab ini. Apa yang akan kita bahas nanti tidak termasuk di dalam bab ini. Orang-orang awam seperti orang tua kita, kakek nenek, om tante kita. Yang masuk di sini adalah guru-gurunya yang menyebarkan ajarannya. Nah, di sini disebutkan oleh penulis Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Beliau menuliskan, bahkan sebagian ulama melarang seseorang untuk menimba atau belajar ilmu dari ahli bid'ah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa'ati an yultamasal ilmu 'indal asaghir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang menimba ilmu dari al-asaghir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan al-asaghir itu artinya ahli bid'ah. Maka termasuk di antara keburukan yang merupakan tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang menimba ilmu dari ahli bid'ah. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa belajar ilmu dari ahli bid'ah itu hukumnya tidak boleh. Maka tidak ada jamaah yang dirahmati Allah dalam manhaj tahsil ilmu, dalam adab-adab penuntut ilmu yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada kata-kata ambil saja dari manapun datangnya. Nimba ilmu itu enggak boleh pilih-pilih. Dengerin aja, ambil baiknya, buang buruknya. Sering saya sebutkan, bila ada yang mengatakan kepada kita,
ambillah ilmu dari ustadz manapun, jangan pilih-pilih. Maka jawabannya, orang kalau fitrahnya itu lurus, dia akan pilih-pilih. Siapa anak SMP 1 yang mau langsung masuk ke STM Pangeran Antasari? Semua mau masuk ke SMA 1. Gak ada anak-anak SMA terdepan di Indonesia ini yang udah masuk setia manapun, setia AMP, KPN apa yang semacamnya, yang AMP yang mana itu? Yang kita masih bertanya itu akreditasinya apa? Semua orang akan berlomba-lomba cari. Kalau zaman saya itu ada namanya PMDK. Kalau perlu jangan tes. Masuk mana? UGM, UI, ITB. Itu yang dicari. Tapi saya tidak mengatakan yang saya sebutkan tadi karena itu yang terlintas di benak saya. Ya KPN, AMP itu ada semua di Jogja. Tapi itu pasti second choice, nggak pernah first choice. Indonesia berbondong-bondong masuk setia KPN, nggak mungkin. Saya tidak katakan mereka tidak berkualitas, tapi orang semua kalau nama pasti mau nyari yang mana? UGM, ITB, UI. Kenapa mau masuk sana? Jawabannya kualitas gurunya. Maka nggak bisa kita mengatakan, yuk pengajian siapa? Nggak tahu, duduk aja. Ambil guru itu jangan pilih-pilih. Harus pilih. Yaitu harus memilih yang berkualitas, yang diketahui belajarnya dari mana, ilmunya dia ambil dari mana, gurunya siapa, lulusan mana. Bahkan saya katakan meskipun lulusan Madinah, kalau tidak qualified jangan diambil. Karena 1000 yang diterima masuk ke Universitas Islam Madinah itu tidak semuanya pulang ke Indonesia layak untuk diambil ilmunya. Nanti bisa tanya saja kepada ustadz-ustadz yang S1, S2, S3 di sana. Enggak semua, meskipun lulusan Madinah. Karena sebagian anak Indonesia ada yang sampai di sana nggak belajar, sampai sana tidur. Satu, karena memang penidur, ngantuan. 2, main. Dapat beasiswa, main ke Yaman, main ke Mesir, main ke Riyadh, main ke Dammam, main foto-foto. Maka Facebooknya melulu bukan kitab-kitab para ulama, tapi foto dia di mana. 3, belajar tapi memang otaknya kurang. Karena memang ada sebagian ustadz yang bahkan mengatakan kepada saya sendiri, dia lulusan Madinah, dia bilang waktu saya dulu kuliah nilai saya itu CD. Saya sering ini ambil semester berikutnya tapi ngulang yang kemarin karena gagal di yang kemarin, nilainya D. Ada yang DO, ada yang dagang, sampai di sana kerjanya travel, nggak kuliah, jemput jemaah haji, duit, lama-lama DO karena nggak kuliah, nilainya nggak naik karena sibuk dengan ngurusin bisnis jamaah haji umroh. Ya. Saya tidak katakan mengurusi bisnis haji umroh itu tercela, halal. Tapi barang siapa yang diterima masuk ke Universitas Islam Madinah misalnya, dia dapat visa, diberikan beasiswa, harusnya dia amanah, nggak menyibukkan diri dengan urusan bisnis. Beda halnya kalau misalnya orang tuanya datang, dia nemeni, keluarganya datang, bapak lagi ini nih, om lagi di Nabawi, bisakah kamu sini, ditemani. Ini beda. Tapi kalau bisnis sana bisnis sini sampai nggak kuliah, nah ini yang masalah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya menimba ilmu itu memang harus pilih-pilih. Itu sudah fitrah kita. Kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya, pertanyaannya bagaimana? Cek. Bila dikatakan ambil baiknya, buang buruknya, maka pertanyaannya bagaimanakah orang awam bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, wong dia lagi belajar? Yang bisa memilah-milah yang baik dan yang buruk itu siapa? Yang berilmu. Nah, kalau dia berilmu dan ternyata ustadznya itu ada yang baik dan ada yang buruk, harusnya dia bukan duduk belajar, tapi duduk di depan mengajar. Dan ustadz yang ngajar, dia yang duduk di depannya.
Sini kamu dosa, kamu ku ajarin. Kamu ada baiknya, ada buruknya. Aku tahu kamu yang buruk yang mana, yang baik yang mana. Harusnya kan begitu. Nah, di antara yang tidak boleh diambil ilmunya adalah ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu jelas menyesatkan. Ilmu yang mana yang mau antum timba? Bila dia adalah orang yang menyimpang. Misalnya antum tinggal di komplek perumahan. Ya, komplek perumahan Sepingan Pratama. Ada masjid, takmirnya ngundang orang menyimpang. Antum harus gini, oh ini orang menyimpang, maka pergi, tidak boleh ambil ilmu darinya. Misalnya penyimpangannya adalah banyak. Ya. Di antaranya pernah ada dai yang diundang ke Balikpapan mengatakan Adam itu turun di Aceh, Hawa itu turun di Jeddah. Ya. Terus ketemu, teriak Adam, Hawa gitu. Bertemu di Jabal Rahmah. Makanya orang kalau pergi umroh ke sana, nanti sampai di Arafah ada Jabal Rahmah, orang naik-naik ke situ. Cari tugu, tulis Tini Love Ani gitu. Mengabadikan ini perbuatan pertemuannya Adam dan Hawa, kata mereka. Nah, kalau sudah yang semacam ini saja sudah ngawur, dapat dari mana riwayat Adam turun di Aceh terus dibawakan di depan umat? Pertanyaan saya, antum kira-kira bisa nyaring itu riwayatnya benar atau enggak? Kalau antum tidak bisa nyaring, nanti masuk ke dalam kepala antum ilmu enggak? Apakah ilmu ataukah sampah? Enggak bisa dipilih. Enggak bisa dipilih, enggak bisa dipilah. Kalau sudah masuk sampah bercokol di sini, nanti kapan-kapan antum ngajarin orang, keluarnya apa? Sampah. Apa yang in itu yang out. Masuk sampah ke kepala, keluar sampah juga. Ya. Kebanyakan ahli bid'ah itu tidak mengerti mana hadis sahih, mana tidak. Maka masuk semua ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan dari orang-orang yang menyimpang ke dalam dirinya, lalu dia ucapkan kepada umat. Ada lagi yang saya baru dengar, Maulid Nabi itu intinya dilegalkan dengan menggunakan riwayat Abu Lahab itu pernah memerdekakan seorang budak ketika lahirnya Muhammad. Lalu istidlalnya adalah, bayangkan orang kafir saja bergembira dengan lahirnya Muhammad sampai-sampai dia membebaskan budaknya. Maka disebutkan bahwa Abu Lahab itu setiap harinya diringankan siksanya karena bergembira dengan lahirnya Muhammad. Jadi tidak mengapa memperingati Maulid Nabi. Nah, gimana menyarinya? Iya juga ya, begitu. Benar juga. Istidlal dengan perbuatan orang kafir. Antum tahu dari mana Abu Lahab itu orang kafir? Ada dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ini yang ngomong siapa? Allah. Allah sendiri loh yang ngomong, bukan desas-desus. Bahwa Abu Lahab itu tempatnya neraka. Dia orang kafir. Dikasih surat khusus lagi oleh Allah untuk mengabadikan kekafirannya. Perbuatan Abu Lahab, orang kafir, nggak bisa dijadikan dalil. Itu satu. Yang kedua, perbuatan Abu Lahab yang bergembira dengan memerdekakan satu orang budak untuk menyambut lahirnya Muhammad, itu berarti Islam atau kenabian sudah ada atau belum? Belum. Nabi Muhammad itu baru diangkat jadi nabi setelah beliau dewasa. Waktu beliau lahir belum. Bagaimana kita bisa menetapkan syariat di zaman sekarang dengan sesuatu yang bukan syariat sebelumnya? Tunggu Nabi Muhammad jadi nabi, diangkat jadi rasul, ada penetapan-penetapan syariat. Baru ditetapkan sholat, baru ditetapkan puasa, baru ditetapkan haji dan lain-lain.
Tunggu Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, baru kemudian ada syariat-syariat. Bagaimana kita bisa berdalil menggunakan riwayatnya punya orang kafir yang dilakukannya sebelum ada syariat Islam, lalu mau ditempelkan jadikan syariat Islam di zaman ini? Halo. Tapi yang ngomong orang yang dikenal, ma'ruf di YouTube, di Instagram. Terus antum duduk di hadapannya, antum, pintar juga Ustaz. Sahih Bukhari, hafal juga nomor-nomornya, gitu. Karena disebutkan dengan nomor-nomornya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tekankan, penyebutan nomor hadis di zaman sekarang itu bukan sesuatu. Ada ustaz dikenal dia, lagi viral dia, karena kemana-mana nyerang Jokowi. Dia ngomong di media, dia bilang saya ini nggak bisa bahasa Arab. Ngomong sendiri, saya ini nggak bisa bahasa Arab, saya ini nggak bisa baca kitab. Tapi di kali yang lain dia mengatakan hadis. Di kali yang lain dia mengatakan hadis riwayat Tirmidzi nomor sekian. Dari mana ada orang bisa menghafal hadis dengan nomor-nomornya tapi nggak bisa bahasa Arab? Gak nyambung. Kayak ada orang mengatakan saya ini nggak ngerti matematika, tapi suatu hari dia mengatakan rumusnya itu cara menghitungnya adalah caranya begini. Tapi dia pernah mengatakan dia nggak bisa matematika. Jadi ucapan yang ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Ya. Nyebutkan nomor hadis tapi nggak ngerti bahasa Arab. Maka saya katakan di zaman sekarang hadis itu bisa dihafal. Bikin teksnya, hafalkan riwayatnya, nomornya, sahabat yang meriwayatkannya, ceramah, nanti orang akan kagum dengan Anda. Soalnya saya pernah 2007, 2008 saya pernah menulis tulisan saya. Suatu hari saya diminta khutbah tahun 2008 di sini. Belum ada yang kenal sama saya. Mungkin antum masih main kelereng, antum masih di Melawai. Saya ingat waktu itu yang datang kalau nggak salah Ustaz Abdurrahman diantaranya. Karena waktu itu Yayasan At-Taifah masih di Gunung Kawi. Saya ceramah di sebuah masjid di Gunung Kawi karena diminta. Khutbah Jumat. Saya sebutkan riwayat-riwayat plus nomornya dari sahabatnya fulan dan fulan. Hadis riwayat ini dari sahabat fulan, bunyinya bla 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 bla. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Anu dengan nomor sekian. Pulang ada yang ngubungin, Masya Allah, antum belajar di mana? Tapi setelah itu saya sadar diri, wah nggak bisa kayak gini. Saya menipu orang. Saya tidak menghafal ayat riwayat hadis Bukhari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 3.000, 4.000, 5.000. Per pengalaman, per tulisan yang saya hafal. Antum bisa cek orang-orang yang mengatakan hadis nomor sekian. Itu kan yang dia hafal. Coba cek dengan yang dia tidak hafal. Apakah dia bisa? Karena para penghafal hadis itu menghafalnya begini, riwayat dari fulan. Mereka tidak mengatakan nomornya sekian. Karena beda cetakan, beda pengumpul hadisnya, beda pula nomornya. Gimana? Itu nomor yang misalnya riwayat Tirmidzi, nomor riwayat Tirmidzi yang semua dari Jami' Tirmidzi, ataukah yang sudah disahring misalnya dengan yang sahih. Karena kita dalam beragama beristidlal harus dengan yang sahih, ya atau enggak? Riwayat yang Tirmidzi ada juga yang dhaif. Ayo. Nah, kembali lagi, kita kadang-kadang tertipu dengan retorika orang, dengan hafalan orang yang saya katakan sebenarnya mereka juga bukan menghafal kok. Maka menghafal apa mereka tulis, mereka hafal yang apa mereka bisa baca, dan mereka menghafal apa yang memang sudah biasa mereka hafal dan mereka sampaikan. Waktu saya umroh 2017 bulan Desember, ya 2017 bulan Desember, ada suami istri yang ikut. Dia bilang sama saya, Ustadz yang itu ya, yang mentahdir Ustadz fulan ya. Iya bu, sama suaminya. Saya biasa sama ngaji sama beliau Ustadz. Gitu. Oh iya, gimana? Iya, kadang beliau ke Lampung, kadang kami yang ke Jakarta. Gini, kami memang sering ngaji sama beliau. Oh, tapi sebenarnya di sana itu materinya diulang-ulang Ustadz. Makanya kami juga kadang-kadang
Loh, kok ini lagi? Loh, kadang ini lagi. Nah, materi kalau sering dia sampaikan, lama-lama hafal, dia tuh nak. Jadi bukan karena betul-betul hafal nomor 1 sampai nomor ribuannya, tapi karena materi itu sering diulang, jadi hafal angkanya. Anak-anak CI aja banyak yang hafal hadis, riwayat hadis arba'in nomor 36. Ini hafalnya karena memang itu terus diulang-ulang. Kemudian para ulama juga melarang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan melarang bincang-bincang dengan mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tujalis ahlal awwa'i fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub." Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, ini adalah sepupunya Nabi. Beliau mengatakan, "Janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka akan menyebabkan hatimu menjadi sakit." Sakit hati di sini bukan sakit hati karena dikata-katai, tapi hati yang sakit maksudnya adalah masuk ke dalam diri antum, masuk ke dalam hati antum syubhat yang antum tidak bisa memilah ini benar atau salah. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau adalah ulama salaf yang saya pernah mendengar ceritanya. Beliau dulunya adalah seorang perampok, pencuri dulunya, sebelum beliau bertobat dan belajar. Beliau pernah berkata, "Adraktu khiyaran nasi kulluhum ashabu sunnatin wa yanhauna an ashabil bid'ah." Beliau mengatakan, saya mendapati orang-orang yang terbaik, yang berilmu di zaman beliau, semuanya adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah dan semuanya melarang untuk bersahabat dengan ahli bid'ah. Ini menunjukkan kepada kita. Oh, satu lagi, Hasan al-Basri, tabi'in. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, "La tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum." Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah, dan janganlah kalian berdebat dengan mereka, dan janganlah kalian mendengarkan perkataan mereka. Ini semua adalah petunjuk dari para ulama terdahulu yang diakui keilmuannya, bahwa kita dituntunkan untuk tidak duduk dan bermajelis dengan orang-orang yang punya penyimpangan dalam agama. Karena mengikuti majelis mereka akan memasukkan syubhat di dalam otak dan hati kita, menyebabkan agama kita ini tercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, antara yang bersih dengan yang kotor, antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Bahkan tak jarang kita jatuh ke dalam kemusyrikan secara tidak sadar karena mengikuti majelis-majelis mereka. Saya katakan, apalagi kalau seandainya sudah jelas ya, jemaah, ada sebagian ahlu bid'ah yang mereka di majelis mereka pun tidak bisa dicontoh karena luar biasa kotor lidahnya. Saya tidak usah sebutkan nama, tapi kita ketahui ada sebagian dai di Indonesia ini yang tidak luput dari ceramah-ceramah itu masalah-masalah seks. Kira-kira tahu yang saya maksud? Siapa? Masalah-masalah seks diangkat. Kadang-kadang di dalam majelis dipraktekkan bentuk seksnya. Bahkan tidak jarang ada di antara mereka yang berani buka sarungnya dan hanya kelihatan celana dalamnya di majelis. Coba dia buka YouTube, insya Allah ketemu orang-orang yang aneh bin ajaib. Yang paling aneh di antara mereka adalah yang ngikut. Kalau orang menyimpang, udahlah, nggak usah diheranin. Banyak orang yang menyimpang karena pengen harta, pengen tahta, pengen keterkenalan, pengen popularitas, jadi menyimpang. Yang lucu adalah kita yang mau mendengarkan orang-orang yang demikian. Ini kalau tidak ada anak-anak di majelis ini, mungkin sudah saya contohkan yang saya maksud. Ya. Mungkin antum pernah dengar ada ceramah begini, depannya aja ya.
Kalau sudah nikah boleh. Yang dulu tidak boleh, boleh. Nah, itu yang ketawa sudah tahu apa yang saya maksud. Ya. Yang dulu tidak boleh, boleh. Yang dulu tidak halal, halal. Nah, udah pernah dengar? Nah. Kalau antum dengarkan setelahnya, jijik betul. Ya. Karena seks-seks yang disampaikan dan orang-orang tertawa. Sampai yang pernah mendengarkan tertawa dekat saya diperdengarkan, lalu saya katakan, kalau kita lurus, iman kita baik, kita nggak akan ketawa, kita malah jijik dengarnya. Ya. Dipraktekkan bagaimana cara seksual di hadapan masyarakat, di hadapan ibu-ibu, di hadapan jamaah tertawa. Wah. Ya, sudah bid'ah, jorok pula. Ya. Kalau yang belorotin sarung antum tahu maksud saya? Nah, 11-12. Karena semua orang juga pengen seperti dia. Karena enak kalau jadi seperti dia. Tinggal di rumahku nggak ada uang nah, tabung gas nah, tinggal panggil. Semua orang akan cium tangan antum bolak-balik. Apapun yang antum katakan orang akan tunduk. Di bandara semua orang akan cium tangan antum. Ya. Kalau antum naik pesawat antum tidak akan di belakang. Ya. Kalau perlu jadi pilotnya. Nah, kalau saya teruskan maka cukup panjang tentang menghajar atau memboikot ahlul bid'ah. Maka saya ringkaskan yang tadi. Ahlul bid'ah itu teman-teman yang ngajak-ngajak. Adapun yang cuma ikut-ikut maka tidak masuk dalam bab kita. Yang cuma ikut-ikut maka tentunya yang perlu kita lakukan adalah mendakwahi dia dengan lembut. Adapun yang saya maksud di sini atau yang dimaksudkan penulis di sini adalah yang menjadi da'inya, yang mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kesesatannya dan mengajak kaum muslimin untuk memusuhi dan memerangi orang-orang yang bertentangan dengannya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amalan-amalan dalam agama Islam ini dengan tanpa dalil. Ada yang berdalil, tapi banyak juga yang tidak berdalil. Bila kita katakan ini tak punya dalil pak, ini namanya bid'ah dan dilarang oleh Nabi, maka mereka akan membela apa yang mereka lakukan dengan segudang pembelaan. Di antara pembelaan umum biasanya perkataan, iya saya tahu ini bid'ah, tapi kan bid'ah itu ada yang hasanah. Ini di antara. Perkataan yang lain misalnya perkataan-perkataan cuman hafal 3 hadis saja melarang-larang mulut Nabi. Yang hafal ribuan hadis bolehkan. Padahal boleh tidak boleh, tolak ukurnya adalah dengan dalil. Bukan dengan kamu hafal berapa, saya hafal berapa. Bahkan seandainya ada anak kecil yang mengatakan kepada kita kebenaran, padahal dia belum hafal hadis apapun, maka kita harus terima. Misalnya dia mengatakan amalan bapak tidak ada dalilnya. Tadi saya mencontohkan beberapa contoh, misalnya ada orang melegalkan maulid Nabi dengan beristidlal pada perbuatan Abu Lahab yang memerdekakan budaknya ketika Nabi SAW lahir. Kita sudah jawab bahwa istidlal dengan perbuatan orang kafir tidak bisa. Istidlal itu dengan perbuatan Nabi SAW dan perbuatan para sahabat secara ijma' atau perbuatan satu orang sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan mereka tahu perbuatan tersebut. Jangankan orang kafir, seorang sahabat satu orang saja bila dia beramal dan sahabat yang lain mengingkari, kita tidak bisa jadikan itu dalil. Saya pernah contohkan perbuatannya Abu Hurairah yang kalau berwudu bukan cuma sampai siku, sampai ketek. Yang perbuatan ini tidak dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang lain.
Maka kita katakan ini adalah berwudu sampai ketiak, itu adalah perbuatan Abu Hurairah, ijtihad beliau, tapi bukan dalil sehingga tidak sunnah. Ini perbuatan seorang sahabat. Bagaimana bisa beristidlal dengan perbuatan orang kafir? Tidak bisa beristidlal dengan perbuatan orang kafir, apalagi pada kenyataannya perbuatan yang dia lakukan adalah apalagi pada kenyataannya perbuatan orang kafir ini dilakukannya sebelum datang syariat Islam. Karena kita tahu Nabi jadi Rasul, Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul dulu, baru ada syariat. Maka tidak bisa berdalil dengan perbuatannya Abu Lahab di masa kelahiran Nabi SAW. Di antara cara memerangi ahlul bid'ah adalah tidak menimba, tidak belajar ilmu darinya. Bila ada yang mengatakan kepada kita, belajar jangan pilih-pilih, belajar jangan maunya gurunya saja, maka kita jawab, orang kalau mengikuti fitrahnya maka dia akan pilih-pilih guru, dia nggak akan sembarang guru. Saya tadi mencontohkan bagaimana anak-anak SMP 1 di Balikpapan akan berlomba-lomba masuk SMA 1. Karena mereka tahu di sana guru-gurunya mungkin berkualitas. Mereka anggap lebih berkualitas daripada guru-guru di SMA yang lain. Secara anggapannya, tidak kalau kita tes guru per guru. Makanya tidak ada yang berlomba-lomba masuk Pangeran Antasari. Pasti SMA 1 dulu. Karena mereka menganggap di sana kualitas. Itu fitrah. Tapi jangan juga dikatakan Ustadz berarti Pangeran Antasari Ustadz tuduh nggak berkualitas. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang anggapannya. Coba tanya aja anak-anak SMP 1. Kalau kamu lulus SMP, kamu masuk mana? Pasti orang bilang SMA 1. Coba tanya anak-anak SMA 1 atau semua anak-anak SMA. Kira-kira kalau kamu bukan STM, cuman SMA biasa, tentu kan kalau STM tuh maunya kerja. Kalau SMA biasa kan maunya lanjut ke kuliah. Coba tanya kepada mereka. Kau mau kuliah sembarangan atau mau ikut tes dulu UGM, UMPTN dulu, UGM, UI, ITB? Tentu mereka akan jawab mau ikut perguruan tinggi negeri dulu. Karena mereka menganggap mau cari yang kualitas. Kualitas ditentukan dari mana? Di antaranya dari gurunya. Maka kalau antum normal, pasti antum akan pilih-pilih guru. Kayaknya aneh ini, nggak bisa diambil ilmunya. Wah, ini nggak ada dalilnya sama sekali nih. Semuanya pendapat saya. Wah, semuanya ilmunya menurut saya. Waduh, saya nggak bisa kayak gini. Kalau antum kerjanya eksak, seperti kerja di Pertamina, kerjanya eksak, bukan yang sosial, yang eksak. Segala sesuatunya pasti perlu dasar, ya atau enggak? Ya. Itu di dalam ilmu dunia kita sangat butuhkan dasar. Nah, bagaimana dalam urusan akhirat antum mau mengambil ilmu dari orang yang tidak punya dasar? Kalau rapat meeting, ini manajer, ini purchasing, ini accounting, ini HRD, rapat manajer-manajer, kepala divisi, nggak bisa orang berkata, menurut saya gini. Pasti ditanya, oh ya, begitu pendapat anda, dasarnya? Kenapa harus begitu? Kan ditanya. Lalu bagaimana dalam ilmu agama antum mengambil ilmu dari orang yang nggak punya dasar? Cuman berkata menurut saya. Kalau ditanya Ustadz, tadi Ustadz bilang menurut Ustadz begini. Itu dalilnya apa Ustadz? Oh, itu nggak usah ditanya dalilnya. Itu ilham dari Allah. Tadi sudah kita bacakan perkataan Ibnu Mubarak tentang larangan untuk mengambil ilmu dari ahli bid'ah berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa mengambil ilmu dari ahli bid'ah adalah tanda-tanda kiamat. Di antara cara yang lain disebutkan di sini adalah dilarang untuk bermujalasah, berbanjelis dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Karena duduk-duduk bersama mereka akan menyebabkan pemikiran kita jadi rancu, masuk syubhat di hati kita yang kadang-kadang kita tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Coba antum main ke misalnya di masjid di MT Haryono, warnanya biru atau ungu itu? Hah? Biru. Ya. Antum duduk di situ ikut sholat Jumat 4 minggu aja. Tapi jangan.
Tapi maksud saya, kalau antum mau mencoba bagaimana nggak enaknya jadi orang yang terpengaruh dengan syubhat. Antum duduk di situ 4 kali Jumat. Nanti lama-lama antum, iya juga ya. Nanti lama-lama rusak pemikiran antum. Ustadz sudah pernah ke situ? Belum. Karena saya mau menjaga diri. Oh, tabayun dulu dong Ustadz. Gimana? Jawabannya, saya percaya dengan berita-berita yang dibawakan oleh orang yang saya percaya. Ya. Ada seorang imam masjid, ya, imam masjid di PTR. Waktu beliau pertama kali datang dari Madura ke Balikpapan, ngobrol sama saya di masjid, terus dia bilang, saya kemarin diajak Bapak Anu itu. Dan saya tahu itu orang pengikut Syiah. Diajak kemana? Ke masjid itu. Sohibul Salim, tahu kan? Nggak usah disebut namanya. Terus apa katanya? Terus saya ya ditanya, dari mana? Saya bilang dari Madura. Kapan datangnya? Baru aja. Mana keluarganya? Belum ada. Istrinya belum datang. Mau kami mut'ah. Kita tahu ajaran mut'ah, ajaran siapa? Syiah. Ya. Nanti kalau ditanya, loh kok bisa nikah mut'ah, apa itu? Nikah kontrak. Itu nanti dalilnya adalah, itu satu sudah, ya kan? Masuk syubhat. Oh, ada yang namanya nikah kontrak boleh dengan dalil. Nanti kali kedua, kali ketiga, kali empat. Ya. Oh, sebagai buktinya adalah imamnya masjid itu. Oh iya ya, saya ingat jadi imamnya masjid Sohibul Salim itu. Fulan AS namanya, dia ceramah taraweh di masjid PTR yang imamnya pernah diajak itu tuh. Saya duduk di situ karena saya tidak tahu. Saya duduk zaman tahun 2009 saya duduk, karena 2009 kan saya tidak ada yang kenal siapa. Saya duduk ikut dengarkan, mau ceritanya mau ikut taraweh. Tapi setelah sholat isya bangkit kemudian berdiri. Yang bersangkutan mengatakan, kita ini harus saling menghormati di dalam perbedaan dan pemikiran masing-masing. Maka kita juga umat muslim harus menghormati kebenaran yang dibawa oleh orang Nasrani. Saya tidak tambah-tambahin. Dia mengatakan kita harus juga menghormati kebenaran yang diyakini oleh orang Nasrani. Kita harus kita hormati kebenaran yang diyakini oleh orang Yahudi. Kemudian kita juga harus menghormati orang-orang Syiah. Nah, habis selesai ceramah, saya pulang. Tidak jadi tarawih di situ. Nah, sudahlah jemaah. Pokoknya belajar dari Ahlul Bid'ah, duduk-duduk di majelisnya Ahlul Bid'ah tanpa menyaring ilmu yang masuk ke dalam pemikiran kita. Saya yakin ilmu antum akan tercampur-campur. Masuk di sana ilmu, masuk di sana sampah. Yang kalau nanti antum bicara agama, insya Allah kadang keluar ilmu, kadang keluar sampah. Antum tidak bisa pilah-pilah mana yang benar, mana yang salah. Dan itu menyalahi fitrah. Karena orang kalau ngikuti fitrah, dia tentu akan menyaring mana ustadz ya, mana seorang guru yang dia bisa ambil ilmunya tanpa dia harus banyak tanpa dia harus menyibukkan kepalanya, ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, ini sahih nggak ya, ini dhaif nggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh,
Apabila seseorang melakukan bid'ah yang membuatnya keluar dari Islam, yakni maksudnya bid'ah mukaffirah, apakah haram menikahinya? Misalnya kita ketemu dengan seorang akhwat, yang akhwat itu penyembah kubur. Ini adalah bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam karena statusnya syirik, musyrik. Apakah boleh menikahinya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Jangankan yang sudah berstatus musyrik atau melakukan bid'ah yang mukaffirah, melakukan bid'ah yang tidak mukaffirah saja harusnya tidak. Seperti pernah diceritakan seorang di zaman dahulu namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan, siapa namanya? Coba bilang Imran bin Hittan. Dia ini dulunya adalah seorang Ahlussunnah, menikah dengan sepupunya yang berakidah Khawarij. Dan sebelum dia menikah, teman-temannya sudah memperingatkan, hati-hati Imran, sepupumu itu Khawarij. Dia bilang, enggak apa-apa, tenang aja, nanti kan kita bisa dakwahi dia. Kita yang laki-laki kok kalah. Ternyata setelah menikah dengan sepupunya, Imran bin Hittan jadi Khawarij. Bagaimana kalau pula jadi menikah dengan yang sudah berstatus musyrik? Maka saya katakan jangan. Apalagi kalau yang seperti itu adalah laki-lakinya, bukan perempuannya. Datanglah seorang bapak-bapak, semoga beliau tidak menyimak kajian ini, datang ke rumah saya menceritakan tentang anaknya yang menikah dengan seorang laki-laki. Waktu pertama menikah sebenarnya tidak sreg, tapi kata bapaknya, waktu itu saya terhipnotis apa saya tidak tahu. Waktu bapaknya si laki-laki mengatakan kepada saya, kami minta anaknya, langsung saya kasih anak saya. Padahal ke sana kami cuma mau jalan-jalan. Anak saya hari itu tidak pulang karena langsung diminta dan dinikahkan. Waktu kami ke Semarang, dia mampir ke sebuah kuburan. Dia bilang ini kuburan nenek-nenek dan guru-guru kita. Maka kami nunggu di luar, dia masuk ke dalam kuburan itu, entahlah ngapain sudah. Intinya kalau dari apa yang disebutkan, orang ini punya pemahaman, intinya boleh bertawassul dengan kuburan, dan itu syirik. Saya cuma mengatakan, ya qadarullah Pak, qadarullah. Seandainya dulu, tapi sudah seandainya nggak bisa lagi. Dulu dinikahkan saja sama si fulan, maka lain ceritanya. Karena si fulan itu adalah yang sekarang duduk di hadapan antum semua. Qadarullah, gimana lagi? Coba dulu sama saya. Sudah ke Saudi dia tinggal 3 tahun, sudah bisa sekolah di sana, sudah bisa haji, sudah bisa umroh berkali-kali. Tapi karena dulu tidak mau, ya qadarullah, beda ceritanya. Ya. Nikah sama kuburi. Maka saya pesankan, kalau antum nanti punya anak perempuan dewasa, datang kepada antum seorang laki-laki yang baik agamanya, antum sudah kenal, ya, dan dia bisa mengatakan serius untuk menjaga anak antum, serius untuk betul-betul menjadi suami yang bertanggung jawab, kasih. Jangan cari yang lain. Nanti kayak saya. Ya. Anak kuliah dan butuh beasiswa, ingin mengambil beasiswa dari lembaga zakat, tapi uangnya ditransfer ke bank konvensional. Bagaimana hukumnya?
minta saja sama lembaga itu untuk tidak ditransfer ke lembaga, ke bank, kecuali kalau memang antum sudah punya. Terus antum takut dapat beasiswa misalnya 1.500.000, antum takut terima cash, terus antum bilang ini aja di bank, maka tidak mengapa. Tapi ingat, harus dengan bank yang tanpa bunga. Bila ada bunganya, sudah tahu harus apa? Datang ke CS-nya dan minta dinolkan bunganya. Bila CS-nya tidak mau, maka tarik semua uang antum, pindahkan ke bank yang lain. Catatan yang kedua, lembaga zakatnya adalah lembaga zakat yang sunnah. Dan saya belum mengenal kalau di Balikpapan ini kecuali Lazis Nasai. Adapun yang lain biasanya ada pemikiran harokah Ikhwanul Muslimin nyampur di situ. Kita bisa lihat dari kebanyakan lembaga zakat yang ada, yang swasta, biasanya punya agenda-agenda, misalnya konser amal. Jadi undang band atau undang yang pakai musik-musik, bikin konser. Kalau memang dikasih beasiswanya dari lembaga yang seperti itu, maka boleh dengan syarat antum tidak punya ikatan untuk menimba ilmu dari mereka, atau tidak punya ikatan untuk senantiasa bermujalasah dengan mereka. Allah a'lam. Azan.
Saya bekerja di perusahaan catering sebagai pembelanja bagian sayur buah. Kadang di pasar sayurannya saya tawar. Misalnya harga bawang merah 22.000, saya tawar 20.000. Bagaimana hukum 2.000-nya? Bolehkah diambil? 2.000 aja. Pertama, ada etika yang sangat mulia dan harus dipegang oleh seseorang yang bekerja kepada orang lain. Namanya integrity, integritas. Itu adalah etika. Seseorang menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik yang dia mampu. Tentu dalam perusahaan, hukum ekonominya adalah ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya semurah-murahnya, ya atau tidak? Bila antum punya integritas, maka antum sebagai bagian procurement, ini kan ceritanya bagian procurement sayur dan buah. Bila antum punya integritas, tentu antum akan mencari harga semurah-murahnya. Buat siapa? Buat perusahaan, bukan buat antum. Bila antum inginkan 2.000-nya, maka kalau bisa, bila antum memang inginkan 2.000-nya, maka antum jangan cari sayur yang paling murah. Cari harga yang setinggi-tingginya. Baru antum tawar serendah-rendahnya. Cari bukan yang 22.000, cari yang 30.000. Nanti antum tawar 20.000, 10.000-nya buat antum. Sekalian. Jangan cuma 2.000. Bila antum memang tidak punya integritas. Paham? Ini saya bukan suruh. Kalau antum tipikal yang tidak punya integriti, carilah vendor yang paling mahal, terus tawar semurah-murahnya, ambil selisihnya. Tapi apakah itu etika? Jawabannya itu tidak beretika, dan itu bertentangan dengan Islam. Karena itu namanya tidak amanah dengan pekerjaan. Kecuali apabila diizinkan. Misalnya antum meminta izin kepada pemilik catering. Pak, saya bolehkah saya cari tempat sayur semurah-murahnya? Bila saya dapat yang murah dan bisa ditawar, selisih penawarannya boleh nggak saya ambil? Kalau dia bilang boleh, maka boleh. Paham? Kalau dia bilang ya jangan dong, nanti kalau saya bilang boleh, nanti kamu pasti cari yang tinggi-tinggi, terus kamu tawar rendah-rendah. Paham ya? Kecuali lagi PNS, bagian procurement PNS, tidak ada kata nawar-nawar nanti buat antum izin sama kepala dinas atau wali kota hukumnya boleh, nggak ada. Untuk PNS, maka dia terikat pada aturan kepegawaian, dan aturan kepegawaian itu dilarang mengambil untung dari pihak ketiga. Itu ghulul namanya. Nabi SAW mengatakan hadayul ummal ghulul. Hadiah yang didapatkan oleh karyawan yang sudah dibayar, dia dapatkan dari pihak ketiga, itu adalah khianat. Itu adalah khianat. Maka untuk PNS tidak ada jalan. Antum harus cari yang vendor semurah-murahnya. Dan kalaupun dapat yang mahal dan bisa ditawar, itu pun tetap tidak boleh buat antum. Siapa yang tanya ini? Ada orangnya? Saya beri hadiah? Tidak ada. Mohon dijelaskan apa itu manhaj salaf. Sebenarnya lagi kita bahas, tapi saya ringkas saja. Dia punya teman baru hijrah ke manhaj salaf, minta dijelaskan supaya temannya dengar. Manhaj salaf itu begini. Al-Quran dan hadis pasti benar. Al-Quran pasti benar, betul? Hadis kalau dia sahih maka dia pasti benar, betul?
tapi dalam penafsirannya bila diserahkan kepada setiap orang maka tafsirnya jadi beda-beda. Betul? Bila sebuah hadis diserahkan kepada orang bodoh maka dia akan tafsirkan dengan kebodohannya. Bila diserahkan kepada ahli ilmu maka dia akan tafsirkan dengan ilmunya. Betul? Bermanhaj salaf itu artinya antum menggunakan ayat yang pasti betul dan hadis yang sahih yang pasti betul dengan pemahaman orang-orang berilmu. Saya pernah contohkan. Bila antum ditanya, Nabi SAW mengatakan, dengarin ya, ada sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Kalau ada orang lagi sholat, kemudian ada was-was dalam hatinya, ini aku tadi buang angin gak ya? Di ujung duburnya itu kayak ada gelembung kecil, kluk. Dan dia tidak tahu apakah itu buang angin atau tidak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan jangan dibatalkan, jangan bubar dari sholatnya kecuali kalau dia dengar suara atau cium bau. Masih ingat penjelasan saya ini? Kalau kita tanya kepada orang awam, berarti bang, kalau kita lagi buang angin, pluk, tapi nggak ada bau, nggak ada suara, berarti batal atau enggak? Maka orang awam akan bilang nggak batal. Kenapa? Karena hadis Nabi tadi bilang jangan berhenti, jangan bubar dari sholat kecuali dengar bau, ada suara atau cium bau atau dengar suara. Kalau ditanyakan kepada orang ahli ilmu, maka mereka akan mengatakan, oh bukan begitu cara pahamnya. Maksudnya Nabi SAW adalah jangan kau batalkan sholatmu sampai kau yakin betul bahwa kamu itu sudah kentut. Dan biasanya orang itu yakin bahwa dia sudah buang angin dari mana? Bau atau suara. Imma bunyi atau pah bunyi, atau dia cium baunya. Dia yakin sudah itu. Maksudnya Nabi SAW jangan dibatalkan sholatnya kecuali yakin bahwa sudah buang angin, meskipun nggak pakai bau, meskipun nggak pakai suara. Antum mungkin di sini ada yang keluar itu. Kan kalau lagi kajian kan ada yang keluar kan? Kita dengar nggak suaranya? Enggak. Sebelahnya tadi gini-gini nggak? Enggak. Dia buang angin dalam keadaan nggak ada suara dan tidak ada bau. Tapi kita tahu dia batal dari mana? Dia keluar ke kamar mandi. Itu menunjukkan bahwa dia yakin meskipun nggak pakai bau, meskipun nggak pakai suara. Jadi kalau ditanya apa itu manhaj salaf, artinya berdalil dengan Al-Quran yang pasti benar dan hadis yang sahih yang pasti benar dengan tafsirnya para ahli ilmu, bukan tafsir pribadi. Itu sebenarnya. Maka kalau antum ditanya bila itu definisinya, berarti antum mau ikut manhaj salaf atau tidak? Bila definisi manhaj salaf ternyata seperti itu, berdalil dengan Al-Quran, Sunnah yang sahih dengan menggunakan koridor penafsiran para ulama yang berilmu, bila ini adalah penafsirannya, berarti antum mau masuk ke situ atau tidak mau masuk situ? Mau masuk. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Yang mereka mengatakan, tidak mau, aku tidak mau. Jadi kamu apa? Saya maunya Al-Quran dan Sunnah tapi tafsir saya sendiri aja. Kalau seperti itu kita tanya, ngajimu sudah berapa juz? Lancarnya? Berapa hadis yang kau hafal? Kau sudah tahu ilmu tafsir? Pernah belajar bahasa Arab? Mengerti kaidah-kaidah fikih? Berapa qaid fiqhiyah yang kau hafal? Pernah belajar ilmu tafsir? Bila ini dijawab enggak, ada sih, ya dikit sih, pernah sih, tapi enggak. Bila begitu, maka kita tanya, dengan apa kalau gitu kamu tafsirkan ayat dan hadis kalau begitu? Yang selamat adalah orang bodoh mengaku dirinya bodoh. Itu namanya jahlul basit. Orang bodoh tahu dia bodoh maka dia diam. Jangan jadi jahlul murakkab. Sudah bodoh, tidak tahu kalau dirinya bodoh lalu bicara dengan kebodohannya. Ini orang tidak pernah berkaca dengan dirinya. Nah, mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.